Kurang semangat. Selamat siang, shalom. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 18 sampai 24. Sekali lagi, Lukas pasal 15 ayat 18 sampai 24. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik. Kita akan membacakan firman Tuhan pada siang hari ini secara sponsoria. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-18 atau ayat yang genap. Sedangkan teman-teman semua membaca ayatnya yang ganjil. Kita membaca, dan di ayat 24 nanti kita bacakan bersama-sama. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Di ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang anak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak itu, berilah dia dan bersuka-cita Bersama-sama, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka. Amin. Baik, berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini tentunya ini bukan sebuah cerita firman Tuhan yang asing lagi bagi kita, karena cerita firman Tuhan ini sering kita dengar, bahkan mulai dari kita SM ya, sekolah minggu, bahkan di firman Tuhan waktu kita sudah besar ini. Jadi begitu teman-teman, firman Tuhan ini sering kita dengar. Akan tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru di setiap waktu. Amin. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini yaitu menceritakan tentang anak yang hilang. Di ayat yang ke-18 ini mengatakan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di ayat seterus sampai ayat yang ke-24. Seperti yang kita bacakan tadi teman-teman, bahwa ini dilatar belakangi, cerita ini atau firman Tuhan ini dilatar belakangi di mana ada kisah yang luar biasa, cerita yang luar biasa di mana ada seorang anak yang meminta haknya kepada bapaknya, berkata, Bapa, berikanlah hakku yang menjadi milikku, berikanlah padaku. Dan ketika ayah memenuhi permintaannya teman-teman, ketika ayah mengabulkan permintaannya untuk membagikan harta yang menjadi milik bagiannya, dan pada saat itu anak ini menerimanya. Lalu apa yang ia lakukan? Ia pergi ke luar negeri dengan apa? Tujuan berfoya-foya di sana. Dan ketika pada suatu saat teman-teman, setelah ia berfoya-foya, setelah ia menghabiskan semua apa yang ia punya, pada saat itu ia merasa sengsara, kembali merasa sengsara. Kenapa? Dia mengalami kondisi di mana ia menghabiskan semuanya tanpa berpikir panjang. Ya, dia namanya foya-foya ini bukan lagi yang namanya foya-foya ini. Dia menghamburkan uang. Jadi demikianlah kira-kira yang diperbuat oleh anak ini. Sehingga suatu saat ketika ia menghabiskan semuanya, suatu saat ia merasakan yang namanya di ayat yang 14 dikatakan, setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun melarat, artinya sengsara, ia mengalami kemiskinan, kekurangan. Nah, di sini teman-teman, ketika ia mengalami hal demikian, apa yang terjadi? Dia
berkeinginan untuk makan. Karena lapar, perutnya lapar. Apalagi dia tinggal di negeri orang, dia bekerja di negeri orang, dan pada saat itu ia mengalami kelaparan, dia ingin makan makanan yang tidak selayaknya dia makan. Itu pun tidak diizinkan kepadanya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-16, maaf. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi ketika ia mengalami itu tidak diberikan kepadanya, maka timbullah kesadaran dalam dirinya. Nah, ketika ia sadar, ia bertindak, ia melakukan suatu hal dengan apa? Supaya ia terlepas dari kesengsaraan itu. Oleh sebab itu teman-teman, berdasarkan cerita ini, maka saya memberikan tema kepada kita semua, dipulihkan. Dipulihkan. Apa itu dipulihkan? Dipulihkan, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kembali. Kalau misalkan dipulihkan ini atau pulih, dasar katanya yaitu pulih. Kalau seandainya dia dalam keadaan kurang sehat sebelumnya atau sakit, ketika ia pulih, maka ia sehat kembali. Itu yang namanya pulih. Atau kembali seperti semula. Kembali seperti semula, kembali utuh. Begitu kira-kira teman-teman. Lalu berdasarkan cerita ini, maka kita belajar bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apa maksud pemulihan? Apa maksud dari pulih itu? Jika kita berbicara tentang kehidupan kita pada masa kini. Pulih dalam arti, begini teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana keadaan atau kondisi rohani teman-teman saat ini. Saya tidak tahu apakah teman-teman merasakan yang namanya sedang berapi-api di dalam Tuhan atau bagaimana. Atau mungkin kelihatan rohani namun sebenarnya seakan-akan sudah mati. Artinya hanya kelihatan rohani tetapi di dalam hatinya mati. Ya. Kenapa bisa? Karena terlalu jauh hubungan di dalam Tuhan. Tetapi untuk menjaga tubuhnya supaya tetap kelihatan rohani, terus tetap kelihatan supaya orang lain melihat, dia ini rohani banget ya, kita memuji. Namun sebenarnya hati kita telah jauh dari Tuhan. Itu yang namanya mati rohani. Terlihat rohani namun sebenarnya sudah mati. Atau mungkin teman-teman saat ini sedang berada dalam posisi di mana sedang jauh betul-betul dari Tuhan. Jadi tidak tahu, teman-teman yang tahu keadaan rohani teman-teman saat ini. Tetapi melalui ayat firman Tuhan pada siang hari ini, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang rindu untuk dipulihkan lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, maka Tuhan mau mengingatkan kita, walaupun kita mungkin telah Tuhan, ya, sebelumnya kita adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan, orang yang berkobar-kobar untuk memuliakan Tuhan, ya. Tetapi pada akhirnya semuanya hening, kayak tidak berasa apa-apa lagi. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita telah jauh dari Tuhan, kira-kira bagi teman-teman, adakah kerinduan untuk atau adakah timbul di dalam hati, kenapa saya begini? Ada apa dengan saya? Atau mungkin sudah tahu, sudah menyadarinya, namun sebenarnya tidak mau berbuat apa-apa, biarin saja. Tetapi kita belajar dari anak ini ketika mengalami kesengsaraan, ketika ia mengalami berbagai kondisi kesulitan, ia menyadari kehidupannya. Oleh sebab itu teman-teman, dari pembacaan kita pada hari ini, apakah langkah-langkah yang perlu kita pelajari dari kisah anak yang hilang ini teman-teman? Yang pertama adalah menyadari kesalahannya. Ya. Menyadari kesalahannya. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, bahwa ketika ia tahu, dia menyadari
bahwa ketika ia jauh dari bapaknya, ketika ia sudah di luar dari bapaknya, di luar dari rumah tempat di mana bapaknya tinggal, pada saat itu ia sadar. Orang-orang upahan bapak saya banyak. Orang-orang upahan yang bekerja di rumah bapak saya banyak dan mereka tidak seburuk saya. Bisa jadi ia berpikir demikian. Tetapi karena ia menyadari teman-teman, sehingga apa yang ia katakan di ayat yang ke-18, yang mempunyai, ia berkata begini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahannya. Itu menggambarkan bagaimana seseorang menyadari dirinya. Menyadari setiap kesalahan yang ia perbuat. Ia tidak lagi mengingini yang namanya saya kembali lagi di posisi saya sebagai anak. Saya kembali lagi menikmati. Tetapi hanya satu permohonannya ketika seseorang benar-benar salah. Yang benar-benar salah, sadar, mohon maaf. Yang benar-benar sadar akan kesalahannya, pasti dia tidak mengingini lebih. Yang ia ingini hanyalah menjadi budak bapaknya, hanyalah menjadi pekerja di rumah bapaknya. Tetapi satu hal yang Tuhan beritahu kepada kita pada saat ini, walaupun ketika kita menyadari bahwa perbuatan kita adalah suatu perbuatan yang salah, ketika kita benar-benar menyadarinya, terus kita datang, apa yang Tuhan tidak mau beri kepada kita? Kita tahu bahwa ketika ia datang kepada kenyataannya, ketika ia datang kepada bapaknya bagaimana? Apakah mengusir dia? Kamu telah berbuat kesalahan, maka pergilah dari sini. Apakah begitu tindakan ayahnya? Tidak, tentu tidak. Hati seorang ayah kepada anaknya. Kalau kita lihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Setelah ia melihat dari jauh, yang memandang, oh ini anakku kembali. Dia tergerak oleh belas kasihan. Terus dia buka tangannya. Bukan hanya sekedar begini. Atau mungkin dia di tempat. Tetapi bapaknya datang menemuinya. Lalu merangkulnya dan menciumnya. Ini benar-benar kasih yang sangat luar biasa. Begitu kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari semuanya, kita ungkapkan semuanya di hadapan Tuhan. Saya sudah tidak layak Tuhan, tetapi saya rindu untuk tetap tinggal di dalam-Mu. Maka betapa senangnya Tuhan ketika melihat niatmu itu. Bagaimana kita sekarang? Adakah keinginan kita? Adakah kita menyadari setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan? Berapa banyak kita melukai hati Tuhan? Adakah kita menyadari semuanya itu? Itu pertanyaannya sekarang. Saat ini teman-teman, firman Tuhan bukan kebetulan. Tetapi firman Tuhan ini memang betul-betul Tuhan mau ingatkan kepada kita semua. Anakku, sadarilah. Saya tidak peduli seberapa banyak kamu melukai hatiku. Tetapi yang saya inginkan, kamu tetap ada di dalamku. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, yang harus atau langkah-langkah yang harus kita pelajari dari firman Tuhan ini, yaitu dia mulai berusaha. Berusaha dalam arti apa teman-teman? Dia berusaha setelah membuat semua rencana, maka dia bergegas untuk melangkah menemui ayahnya. Artinya ada juga orang itu yang hanya membuat rencana, namun dia tinggal diam di tempat, tidak mau berbuat apa-apa. Tetapi yang perlu kita teladani dari sini yaitu atau langkah supaya kita bisa mengalami yang namanya pemulihan itu, maka kita harus berusaha. Usaha apa yang ia lakukan? Ia berusaha untuk membangun kembali, menjalin kembali hubungannya dengan Bapa, mendamaikan supaya apa terjadi? Damai. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin menyadari, ada orang yang menyadari kesalahannya. Ya, saya tahu saya salah. Tetapi tidak ada kata saya minta maaf, tidak. Ada orang yang mungkin kita temui, ya, sebagian orang sih, tapi enggak semua maksudnya. Ya. Ada
orang-orang tertentu yang kita temui, bagaimana itu ia sudah melakukan sebuah kesalahan itu, namun tidak ada tindakan apa-apa, tidak mau minta maaf, seakan-akan dia benar. Tetapi satu hal yang Tuhan mau katakan kepada kita, ketika engkau menyadari semuanya itu, maka kamu perlu berusaha membangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Dengan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka pemulihan itu pun dengan kita menyadari kesalahan kita, terus kita berusaha meminta pengampunan yang dari Tuhan, maka pemulihan pun terjadi. Kita tahu di ayat yang ke-22 di sini dikatakan, lekaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah, kalau kita belajar tentang jubah, teman-teman, ini jubah berbicara tentang pakaian. Pakaian seseorang, di mana kenapa perlu diganti pakaian? Karena pakaian yang sebelumnya sudah kotor. Jadi perlu yang namanya diganti dengan pakaian yang bersih. Artinya pengampunan pun akan diberikan kepadanya. Bapaknya mengampuni dia. Kalau cincin, ini adalah berbicara tentang materai, ketetapan, suatu ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Artinya haknya sebagai seorang anak dikembalikan. Kamu bukan budak, apapun itu, kamu bukan budak. Walaupun permintaanmu kamu adalah budak, namun posisimu tidak akan pernah menjadi budak. Kamu tetap anak di hadapan Bapa. Kita juga di hadapan Bapa, kita telah menerima pengampunan itu. Kita telah dikenakan, yaitu cincin, yaitu kita ditetapkan sebagai anak. Maka yang berikutnya adalah sepatu. Yang namanya sepatu ini menggambarkan tentang bagaimana ini adalah perlengkapan kita, perlengkapan rohani kita, bagaimana kita melangkah untuk menyampaikan Injil bagi semua orang. Artinya sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mau mengalami yang namanya pemulihan, kita menyadari kesalahan kita, kita berusaha, dengan demikian maka kita menerima yang namanya pemulihan, maka semangat dan semangat kita dalam melayani Tuhan pasti akan dipulihkan kembali, dan kita akan dipakai Tuhan lagi dengan heran dan dengan luar biasa. Untuk itu teman-teman, pada saat ini kita di tempat ini, kita sebagai orang-orang yang rindu untuk mengalami pemulihan, maka untuk itu kita harus bisa terlebih dahulu mengambil langkah, yaitu menyadari setiap kesalahan kita. Dan yang berikutnya adalah berusaha untuk membangun kembali hubungan yang selama ini sudah renggang atau bagaimana. Tetapi yang pasti hubungan kita harus tetap kokoh di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Tuhan rindu supaya kita dipulihkan, supaya umatnya kembali di hadapannya dan menjadi pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Ada amin? Baik, demikian saja firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.